Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam. Kabuzen itu kekar bugar di usia senja. Saya melihat bahwa ini punya suatu passion yang sejak dari SMP dulu saya lihat sudah jago basket, dan sampai sekarang di usia pasti sama dengan saya ya, sekitar 48 tahun juga masih aktif dalam olahraga basket, baik dilakukan sendiri maupun juga untuk membina generasi muda ya. Saya sekarang sedang berbincang santai dengan Kang Dewo, kan kawan saya sejak dari SMP dan sekarang masih aktif di dalam pembinaan olahraga basket di Kota Cimahi ya. Assalamualaikum Kang Dewo. Waalaikumsalam Kang Arif. Terima kasih ya, minggu begini mau ngobrol santai di channel Kabuzen ini. Ya, saya sebetulnya yang berterima kasih banyak. Oh, enggak, sama-sama lah ya. Ya. Saya ingin menggali lebih jauh ya tentang kecintaan terhadap olahraga, dan juga nanti mungkin bagaimana menurut Kang Dewo manfaat yang sudah dirasakan sehingga hal ini bisa diberikan kepada sebanyak mungkin orang untuk bisa menginspirasi mereka bisa hidup sehat ya. Yang pertama ini saya ingin tahu Kang Dewo, sejak mulai kapan dari olahraga basket dan kenapa memilihnya olahraga basket? Saya berkecimpung di basket tuh mulai dari kelas 4 SD betulnya. Kelas 4 SD. Dari kelas 4 SD ya, karena kebetulan keluarga saya tuh olahraganya basket semua. Jadi dari kakak saya yang nomor 4 terus ke bawah sampai akhirnya yang kayak anak saya langsung ke 9. Jadi kakak saya nomor 8 juga yang cewek masih itu. Dari situ saya penasaran gitu. Dulu belajar hanya otodidak aja, ikut-ikutan aja. Latihan juga masih pakai sandal jepit, kadang-kadang nyeker, ikut langsung bermain tanpa belajar basic dulu. Kang Arif dulu. Jadi saya langsung belajar bermain sama kakak-kakak saya. Jadi kalau ada game-game gitu ikutan. Ada game-game gitu ikutan. Nah, setelah masuk SMP 1, nah di situ baru dikasih basic fundamental basket yang sebenarnya pada saat saya ikut ekskul basket. Itu diajar dibikin sama Pak Tony ya. Ya betul. Nah. Dan saya melihat pada saat SMP itu sudah menjadi bintangnya di SMP 1 ya, di GO 88 terutama. Sudah kemajuannya jauh lebih dibandingkan dengan yang lain ya. Sebetulnya bukan begitu, kalau saya sih ngelihatnya karena yang lain gitu ya. Kayak teman-teman kita tuh Rati, terus Dedi gitu. Dia juga sebetulnya bagus. Cuman kelebihannya saya tuh ya karena saya belajarnya dari kelas 4. Jadi saya belajar lebih dulu dari mereka gitu. Kelebihannya itu aja sebetulnya. Nah, ini juga yang saya tanamkan ke anak-anak ya. Kadang-kadang sekarang kan anak-anak SD sudah ada belajar basket. Gitu ya. Mereka ada yang menonjol begitu masuk ke SMP, mereka lebih menonjol dibanding yang lain. Nah, penekanan ini yang saya kasih ke anak-anak bahwa gak ada kata terlambat. Mereka bisa jago begitu karena ya mereka lebih dulu daripada kita gitu. Tapi ada saatnya mereka bisa ngejar gitu kalau mereka punya keinginan. Benar. Saya jadi ingat akan suatu rumus ya. Kalau kita ingin mencapai sesuatu dengan baik itu ada 3 M katanya. M pertama itu adalah mind itu berarti pikiran kita.
Kalau pengen kita bisa, itu pasti bisa. Yang kedua adalah motivation, harus ada dorongan. Dan dorongan itu diberikan setiap hari. Kata Zig Ziglar itu bilang begini, motivation does not last long. That's why it needs every day. Motivasi itu nggak bisa bertahan lama. Itu seperti mandi, untuk tiap hari, makanya harus tiap hari kita kerjakannya. Nah, yang paling penting yang ketiga, metodenya. Sebenarnya Kang Dewo ini belajar metodenya dengan tepat, karena belajar langsung dari kakak-kakaknya. Di SMP juga ketemu guru kita yang hebat, Pak Tony, yang mengajarkan fundamentalnya. Saya lihat perkembangannya sangat pesat di waktu di SMP. Kang Dewo sendiri untuk bola basket ini, bagaimana menyiapkan diri kita ya supaya sampai usia sekarang 48 tahun masih tetap bisa aktif tanpa ada cedera? Ya, padahal kan itu olahraga yang cukup tinggi intensitasnya ya. Ya, betulnya sih kalau cedera sih pernah, Kang. Cuma begini, kadang ada emang hal-hal kecil yang kadang seperti stretching gitu. Kadang-kadang ya orang mungkin stretching cuma dianggap seperlunya gitu. Ya, formalitas aja gitu ya. Ya, formalitas aja. Padahal itu hal penting yang emang harus benar-benar dilakukan dengan benar gitu ya. Bukan dengan asal terus. Kadang-kadang kan kalau lihat anak-anak sekarang gitu ada hitungan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gitu. Mereka nggak paham kenapa hitungannya itu harus 8 gitu. Kadang-kadang kan gitu kan. Betul. Padahal kalau secara teorinya gitu, kenapa stretching tuh harus hitungannya ke 8 gitu. Karena kalau kita hitung dengan ukuran detik gitu ya, 8 detik itu bisa menarik otot-otot kita secara maksimal. Kalau dilakukan dengan benar gitu. Jadi secara ini kalau misalnya kalau hitungannya cepat, nah ini yang jadi masalah. Kadang-kadang anak-anak kan kadang pengen cepat pegang bola segala macam. Kadang-kadang nah selain itu juga terkadang melupakan ini Kak Arif, beban latihan tidak sesuai dengan umur. Jadi kadang-kadang kalau kita lihat gitu ya, ada beberapa, kalau saya menganalisa gitu ya, anak-anak di usia 10, 12 gitu ya, 14, speednya udah kenceng-kenceng, speednya, loncatannya juga sudah tinggi-tinggi, tetapi pada saat mereka masuk 16, yang harusnya itulah mulainya titik awal jenjang prestasi buat mereka, nah malah menurun ya? Iya, menurun. Kadang jadi hilang gitu, karena lebih banyak cederanya. Jadi kalau saya melihatnya ya kadang pelatih kadang lupa gitu ya, bahwa beban tuh harusnya disesuaikan dengan umur, bukan hanya sekedar melihat karena ini potensi anak bagus, punya bakat, digenjot. Lupa gitu. Jadi pada saat mereka harusnya mulai memasuki jenjang prestasi, bisa ngejar prestasi, ya mereka itu. Kalau saya sih dulu karena saya belajarnya otodidak gitu ya. Saya lebih menyiapkan dulu fisik dulu ya. Ya, fisik juga tidak ini. Jadi saya lebih banyak lari dulu Kang Arif. Ya, jadi saya lari ke minggu tuh bisa 3 kali. Jadi kalau pulang sekolah itu lari. Dan ini juga larinya mulai keliling Cimahi, terus naik ke atas ke Cisarua, Kang. Wow. Nah yang sering tuh larinya ke sana. Daerah ketinggian itu Cisarua sana ya. Ya, seringnya larinya ke sana. Jadi emang rute-rute tanjakan itu ternyata emang bermanfaat banyak lah gitu. Buat yang saya rasakan ya, bermanfaat banyak karena tungkai kaki bawah udah jadi lebih kuat gitu. Terus otot-otot juga kebangun ya.
Dan saya dengar juga itu yang saya lakukan. Ya, saya dengar juga kalau kita lari ke tanjakan gitu tuh akan meningkatkan VO max kita ya, volume. Ya, betul. Ya. Betul Kang. Betul. Nah itu betul. Padahal Kang Dewo jadi, lari itu berdasarkan inisiatif sendiri aja ya, nggak ada yang mengarahkan ya? Iya, berdasarkan inisiatif sendiri Kang. Paling cuma Pak Tony ngasih kamu lari ya gitu. Ya, tapi beliau kan tidak nge-push wajib nih, wajib. Ya. Tidak, jadi semua kembali ke kita gitu. Ya, nah ini saya jalanin. Emang lama-lama oh ya gitu ya. Manfaatnya ada gitu. Terasa gitu. Kalau dulu saya dengan apa? Kalau di basket kan tinggi badan saya dibilangnya semeter kotor gitu. Ya. Jadi nggak kalau ukuran basket dulu mah nggak apa ya? Nggak cocok gitulah, ya nggak cocok. Ya, kan kita masih masa pertumbuhan ya waktu itu. Ya betul. Tapi dengan proses yang saya jalani gitu ya, saya nggak pernah takut jaganya lebih tinggi dari saya gitu. Karena dari sisi loncatan, dari kecil aja sisi loncatan, saya malah bisa mengimbangi, kan melebihi yang lebih tinggi dari saya. Benar. Apalagi Kang Dewo terkenal sekali syutingnya kan 3-point shoot. Jauh sudah jos terus jagonya gitu ya, dan ke pertahanan lawan juga lincah cepat gitu. Jadi dengan yang Kang Dewo punya tidak kalah dengan yang lain ya, walaupun posturnya mereka jauh lebih tinggi gitu ya. Ya itu Kang. Ya. Sebetulnya kalau itu sih gimana ini ya, kalau sebetulnya kalau permainan basket kan permain beregu. Nah sekarang balik lagi ke filosofi masing-masing gitu. Ya. Kalau saya gitu ya, kalau saya punya filosofi begini, kalau mau jadi pemain basket tuh bukan pemain yang jago, nggak pengen jadi pemain jago, tapi pemain yang hebat. Betul. Nah pemain hebat menurut saya gitu ya, menurut saya pribadi, nggak tahu yang lain gitu ya, tapi versi saya yang jadi filosofi sampai sekarang untuk membentuk anak-anak didik saya gitu ya, bahwa pemain hebat itu adalah pemain yang bisa ngebantu tim, bahkan ngebantu teman-temannya yang terlihat biasa, dengan skill pas-pasan bisa terlihat hebat di lapangan. Itu filosofi saya, makanya itu yang saya tanamkan ke anak-anak saya sendiri gitu. Karena mereka juga akhirnya tertarik di basket gitu ya. Nah kemudian ke anak-anak didik saya di sekolah maupun di klub, itu yang saya tanamkan.